300 yang Al-Quran yang kaitannya dengan radikalis itu loh. Yang orang dibuang. Ya itu kan statement dari pendeta siapa itu, Saifuddin Ibrahim. Artinya harus membuang 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin sih ganggu mereka mungkin apa ya ayatnya yang mana karena memang dianggap radikal gitu. Ya. Sebenarnya kayak gini, termasuk kenapa agama mereka itu dulu itu dinasakh oleh agama Islam, diantaranya karena memang mereka itu melakukan tindakan demikian. Artinya ketika kita memahami wahyu, maka di situ kita harus sadar betul bahwanya status akal daripada kita itu harus berada di bawah wahyu. Ini status akal, harus berada di bawah wahyu. Artinya apa? Manusia itu memang diberikan kebebasan untuk berpikir. Akan tetapi kebebasan berpikirnya manusia itu memang harus berada di bawah wahyu. Maka dalam bahasa yang singkat ini tetap Al-Quran ini adalah sebagai kitab suci yang kebenarannya itu adalah kebenaran yang mutlak. Maka ketika kita sedikit janggal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka tidak bisa akal kita itu kita taruh di atas wahyu tersebut sehingga kita menghukumi wahyu tersebut. Maka cara berpikir yang baik itu adalah cara berpikir yang rasional, akan tetapi tetap status akal manusia itu harus berada di bawah wahyu. Maka ketika memandang wahyu, maka di situ akan ada dua cara pandang. Kalau orang yang meletakkan akalnya di bawah wahyu, maka ketika dia bisa memahami wahyu tersebut secara utuh, maka dia akan iman kepadanya. Ketika dia tidak bisa memahami wahyu tersebut secara sempurna, maka dia sadar betul ini karena memang keterbatasan daripada akal kita, sehingga kita tidak bisa menggali hikmah yang ada di dalamnya. Ini ciri daripada orang yang beriman. Kemudian karakter orang yang tidak beriman, ketika dia bisa memahami wahyu yang sesuai dengan cara pikirnya, maka dia akan menerimanya. Tetapi ketika dia sedikit janggal, maka dia akan punya statement bahwasanya wahyu ini sebenarnya perlu dianulir. Ini artinya apa? Berarti kita meletakkan akal kita di atas wahyu. Maka akan sedikit kita lihat perbedaan antara orang yang menjadikan akal kita itu berada di bawah wahyu sama orang yang akalnya itu taruh di atas wahyu. Maka saya pernah mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini adalah ulama kelas internasional. Bahkan ini dianggap sebuah orang yang paling alim di dunia Islam. Sekarang sudah meninggal. Beliau pernah mengatakan, ciri daripada orang yang beriman diantaranya adalah ketika dia meletakkan akalnya di bawah wahyu. Dan ciri daripada orang yang keimanannya dipertanyakan itu adalah ketika akalnya itu diletakkan di atas wahyu. Maka bedakan antara orang yang meletakkan akalnya di bawah wahyu, maka sama seorang yang meletakkan akalnya di atas wahyu. Nah, orang yang meletakkan akalnya di atas wahyu ini kebanyakan ini karena mengukur wahyu itu dengan akal manusia. Ini kan sulit. Jadi kebenaran wahyu ini diukur dengan cara berpikir manusia dan logika manusia. Ini kan sangat tidak mungkin. Karena cara berpikir manusia itu kan terbatas. Ya, sementara cara berpikirnya Tuhan itu kan tidak terbatas. Cara berpikirnya manusia dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu. Sementara cara berpikirnya Tuhan tidak dibatasi hal tersebut. Maka lalu beliau mengatakan, orang yang memahami wahyu itu sesuai dengan akalnya, lalu kemudian bisa memponis wahyu itu salah ketika sudah sesuai dengan akalnya, maka sebenarnya ini adalah orang yang berpikir dengan pikiran yang selalu mengedepankan hawa nafsunya daripada mengedepankan cara berpikir yang rasional. Itu memang demikian. Maka artinya kalau ada orang mengatakan ada beberapa ayat Al-Quran yang harus dibuang karena ini mengandung istri ekstremisme dan lain sebagainya, ini sebenarnya karena memang cara berpikirnya saja yang kurang maksimal. Maka contoh misalkan, saya bisa mencontohkan misalkan ayat jihad. Ini kita berbicara dari teks dulu sebelum berbicara ke fakta. Ayat jihad yang ada di dalam Al-Quran ini kan tidak semerta-merta turun tanpa alasan. Maka ayat ketika baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh jihad,
Yang pertama, kalau kita mengkaji daripada ayat tersebut kan bahasanya itu kan sangat-sangat santun. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini ayat pertama jihad ini. Udzina, dan Allah berikan izin. Lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Bagi umat-umat Islam yang memang diperangi secara dolim. Jadi kalau kita lihat ayat ini, alat jihad ini muncul bukan perintah bagaimana kita untuk memerang orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tidak. Tetapi ini adalah perintah daripada Allah untuk melakukan pembelaan kepada diri kita. Ini kalau kita memahaminya secara tekstual memang demikian. Nah, kemudian pemahaman secara tekstual ini kita kaitkan dengan fakta. Coba ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh dakwah sirron, dimulai daripada keluarganya, lalu dakwah secara terang-terangan, maka di situ bagaimana yang terjadi? Penindasan demi penindasan, lalu kemudian siksaan demi siksaan yang dilancarkan kepada Rasul, lalu yang dilancarkan kepada para sahabat. Ya, tetapi 1 tahun berlalu, 2 tahun berlanjut, 3 tahun berlanjut, 4 tahun berlanjut. Sikap daripada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Bahasanya tetap fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyakum bil fath. Kemudian ketika orang muslim itu mengatakan mata nasruna, kapan pertolongan ini datang? Ini masih direm oleh Allah. Betul, sabar dulu kamu. Sabar dulu kamu. Lalu di dalam surat Al-Ankabut itu dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira ketika kamu itu masuk Islam kamu tidak diuji, tetapi ini masih disabari. Namun kan ketika yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak muslim dalam hal ini adalah kufar Makkah ini sudah berlebihan dan sudah melewati batas, maka baru turun ayat jihad. Yang memang pertama kali bunyi itu adalah udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Yang menjadi alasan itu adalah bi annahum zulimu. Maka sebenarnya ayat jihad ini adalah ayat yang kembali kepada pembelaan. Maka di dalam hukum fikih jihad itu menjadi wajib ketika musuh itu sudah masuk ke dalam daerah kita dan memang benar-benar melakukan penyerangan. Selagi musuh itu tidak melakukan penyerangan, maka jihad tidak ada. Dalam bahasa fikih kan demikian. Jihad itu wajib ketika musuh sudah masuk kepada wilayah kita dan memang benar-benar menyerang kita. Maka ini wajib bagi siapapun untuk mempertahankan dirinya. Ya, maka di sini sebenarnya tidak ada ayat-ayat yang ekstrem di dalam agama Islam itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat kepada fakta sejarah, ketika Islam itu berada di dalam puncak kemenangan yang ditandai dengan Fathu Makkah, di mana umat Islam itu bisa menaklukkan kota Mekah. Kan kita lihat sejarah, kenapa baginda Rasul itu hijrah ke Madinah? Karena memang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak bisa mengembangkan sayap dakwahnya di Mekah Al-Mukarramah, maka kembali ke lalu baginda Rasul itu hijrah ke tanah Habasyah, ke tanah Yathrib, Madinatul Munawwarah. Maka disitulah muncul ada yang namanya kaum Ansor. Kemudian orang-orang yang berasal dari Rasul dari Mekah bersama dengan baginda Rasul ini dikatakan muhajirin. Lalu pada tahun 10 setelah hijrah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan inna fatahna laka fatham mubina, maka lalu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan di tahun 9 itu kan sebelum terjadi sebelum itu kan terjadinya Sulhul Hudaybiyah, di mana baginda Rasul itu tidak bisa masuk ke Mekah, diterima oleh baginda Rasul. Baginda Rasul pergi ke Madinah kembali. Maka pada tahun 10 setelah hijrah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baru bisa menaklukkan kota Mekah yang sering disebut dengan Fathu Makkah. Kalau dalam aturan perang zaman dahulu, orang yang bisa menaklukkan ini kan bebas melakukan apa saja atas musuh yang kalah. Tetapi yang dilakukan oleh Islam itu justru di situ apa? Memberikan pengampunan. Sampai baginda Rasul itu menyuruh para sahabatnya itu untuk mengatakan
Man dakhalal masjidal haram fahuwa aminun. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Padahal Abu Sufyan di saat itu adalah gembongnya orang Quraisy. Tapi dilipur oleh baginda Rasul, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa aminun. Sampai ada orang yang memang pernah benar-benar membenci Rasul, pernah ingin membunuh Rasul, mereka gantungan sama satir Ka'bah sama Rasul aja dikatakan. Apa katanya? Ya, kata baginda Rasul, al-an huwa mu'taqa, semuanya bebas. Ini Islam. Ya, artinya kalau kita lihat kepada fakta sejarah, ya memang demikian. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya yang punya karakter ekstrem itu antara umat Muslim atau non-Muslim. Kita lihat Andalusia atau Spanyol. Ketika ditaklukkan oleh umat Islam, itu kan orang Nasrani itu tetap diberi kebebasan. Maka kan aturan perang di dalam Islam itu diantaranya satu, tidak boleh menghancurkan tempat peribadahan orang Yahudi dan Nasrani. Ini aturan perang di kalangan Muslim. Kemudian tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua, tidak boleh membunuh wanita. Ini aturan perang yang diterapkan di dalam Islam itu sendiri. Maka yang boleh diperangi dan yang boleh dibunuh adalah orang yang membawa senjata dan memang orang masuk ke dalam medan pertempuran. Aturan mainnya kan demikian. Ketika Spanyol itu bisa ditaklukkan, maka di situ kan pemerintahan Turki Utsmani di saat itu tetap memberikan kebebasan mereka untuk memeluk agama Yahudi. Maka kemudian kaum Yahudi yang di saat itu, atau dalam ini adalah kaum Kristen, yang di saat itu adalah merasa mereka diberi kebebasan, mereka lari ke pinggir daripada Spanyol tersebut, justru membangun kekuatan. Baru setelah itu mereka ambil alih Spanyol. Ketika bisa diambil alih, apa yang terjadi? Maka di situ terjadi pembantaian besar-besaran bagi orang-orang yang masih memeluk agama Islam. Artinya kalau kita bandingkan itu, yang lebih ekstrem itu sebenarnya agama yang dianut oleh mereka atau agama yang dianut oleh kita. Dalam kita itu kan ada yang namanya ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu adalah orang yang ketika dia dapat ditaklukkan oleh umat Muslim, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Bagi Islam nggak jadi masalah. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Hanya saja kamu harus membayar diyat, harus membayar pajak. Tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Artinya kalau kita lihat itu ya bijaksananya agama Islam itu tetap di situ. Luar biasa. Luar biasa. Maka selain kita teks Al-Quran juga di situ tidak ada unsur ekstremisme. Kalau kita lihat kepada fakta sejarah juga demikian. Maka sebenarnya kayak gini. Ada kajian menarik, ini pernah disampaikan oleh Dr. Usama Al-Azhari. Dia adalah seorang dai muda dari Mesir itu. Sekarang itu terkenal, di Mesir itu terkenal. Beliau itu pernah mengkaji pertempuran-pertempuran yang dijalani oleh umat Islam. Ini untuk membuktikan bahwasanya Islam itu memang bukan agama yang keras. Dari 27 Ghazawat dan lebih dari 35 Sariyah. Jadi Ghazawat itu adalah pertempuran yang memang diikuti oleh baginda Rasul. Kalau Sariyah ini kan pasukan patroli yang disuruh untuk baginda Rasul, tetapi kan Nabi tidak ikut. Dikumpulkan di situ. Bahkan setiap pertempuran-pertempuran yang terjadi di antara umat Muslim dan non-Muslim itu dihitung jumlah korbannya. Maka jumlah korban yang terjadi di antara pertempuran-pertempuran yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sampai 50 korban jiwa. Pada perang Badar hanya 13. Dalam pertempuran-pertempuran yang lain, korban jiwanya paling hanya 2 orang, 3 orang. Karena pertempurannya itu dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Ya, jadi tidak ada ribuan nyawa yang melayang. Ya, kalau tidak salah itu jumlahnya 46 korban selama pertempuran itu terjadi. Lebih dari 50 pertempuran itu hanya memakan sekitar 46 atau 48 korban. Dan yang paling banyak itu di perang Badar, 13 orang. Dari 313 pasukan. Ini kajian yang menarik. Jadi dalam masa 23 tahun, pertempuran yang terjadi sekitar 50 lebih dari 27 Ghazawat ditambah dengan lebih dari 35 Sariyah.
Ya 50 berapa, kisaran 60. Korban yang ada itu kisaran 46 atau 48, saya lupa. Dan yang paling banyak itu adalah korban syuhada yang ada di dalam perang Badar. Ini artinya apa? Karena memang meskipun ada pertempuran di kalangan umat muslim, tapi kan korbannya sedikit sekali. Dan korban ini kan kebanyakan ada akibat perang tanding. Jadi kan dulu tradisi orang Arab itu kan ketika perang itu ada istilah mubarozah. Mubarozah itu duel. Kan dalam setiap pertempuran kan biasanya demikian. Ada duel dulu. Dan itu kebanyakan dari situ. Maka jumlah korban yang ada di saat itu ya kisaran 48 itu. Tidak banyak. Dari perang yang terjadi lebih dari 20 tahun. Ini ajaran Islam memang demikian. Alhamdulillah.